pagi saat ini sama-sama telah kita baca dan kita dengar bersama sabda kebenaran firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-9. Kita akan belajar bersama di mana tema kita keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi dan subtema kita membangun keluarga yang takut akan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan Allah. Namun keluarga yang kuat sesungguhnya tidak bergantung di atas dasar kekayaan atau status sosial, melainkan di atas dasar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ngeri, melainkan rasa hormat. Takut akan Tuhan berarti tunduk dan taat dan kasih yang mendalam kepada Sang Pemilik hidup ini. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 memberikan panduan praktis bagaimana nilai ini dihidupi dalam relasi sehari-hari dalam kehidupan keluarga kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini kita bagi atas 3 bagian besar. Yang pertama ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ketiga. Bagian yang kedua adalah ayat yang keempat, dan bagian yang ketiga adalah ayat yang kelima dan berakhir pada ayat yang ke-9. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, bagian pertama ini ditujukan kepada anak-anak. Kuncinya keluarga yang diberkati dimulai dari bagaimana generasi muda memandang orang tua mereka. Artinya bahwa anak-anak dalam kehidupan keluarga taat dan hormat. Taat berbicara tentang tindakan. Kita melakukan apa yang diminta. Kita melakukan apa yang dinasihati oleh orang tua. Kita diminta untuk melakukan apa yang telah diberikan sebagai petua-petua bagi anak-anak. Dalam bagian yang pertama ini disampaikan kepada kita sebagai anak-anak bahwa ketika kita melakukannya ada janji berkat di sana, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bagi anak-anak, lakukanlah itu, maka engkau akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Bagian yang kedua, ayat yang keempat, bagian ini ditujukan kepada orang tua. Sebagai papa dan mama, Paulus memberikan peringatan keras kepada para ayah agar tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Artinya bahwa dalam tindakan kita untuk mendidik anak-anak bukan otoriter, tetapi sesungguhnya apa yang harus kita tampilkan adalah otoritas kita sebagai orang tua. Jangan mendidik dengan emosi atau kekerasan yang mematahkan semangat anak-anak kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Didiklah anak-anak sejak dini. Kita harus terus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ada sebuah cerita lucu di suatu hari, di sebuah suatu tempat. Ada seorang ayah di hari Minggu seperti begini menyampaikan kepada anaknya, jangan lupa sekolah minggu. Di minggu berikutnya ia menyampaikan juga kepada anaknya, jangan lupa sekolah minggu. Ketika anak itu pulang,
papanya atau ayahnya tidak pergi beribadah. Pada minggu yang ketiga, ketika ayahnya menyampaikan itu kembali, mengingatkan anaknya jangan lupa sekolah minggu. Ibu bapak, apa jawaban anak itu? Bapak kasih ingat ketong, tapi bapak saja terpana pergi sembahyang. Itu berarti kita diingatkan sebagai orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita diingatkan sebagai orang tua untuk terus memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah tugas utama kita. Bukan hanya sebagai orang tua kita menyekolahkan mereka sampai kepada perguruan tinggi, atau kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi kita diingatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan ini, ajarilah mereka dalam nasihat Tuhan. Kita harus terus menjadi teladan dalam kata dan perbuatan kita. Bagian yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang kesembilan. Menariknya Paulus memasukkan hubungan antara hamba dan Tuhan dalam konteks modern, karyawan dan pimpinan, ke dalam nasihat tentang kehidupan keluarga dan jemaat. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini tulus ikhlas, mengingatkan kita semua bekerja bukan hanya untuk menyenangkan mata manusia, tetapi sesungguhnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti dalam tanggung jawab pekerjaan kita yang telah Tuhan percayakan, jangan malas bekerja. Tunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan. Taat kepada pimpinan, lakukanlah hal-hal yang baik. Dengan demikian berkat Tuhan mengalir dalam keberadaan pekerjaan kita. Digambarkan pula dalam bagian firman Tuhan prinsip utamanya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terkadang di hadapan pimpinan-pimpinan kita memberikan contoh atau memberikan teladan yang baik. Tetapi ketika di belakang pimpinan-pimpinan kita ada hal lain yang kita lakukan, diingatkan, lakukanlah itu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan demikian, di sana pun ada janji berkat yang Tuhan anugerahkan dalam keberadaan hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini ada dua hal penting yang hendak disampaikan bagi kita, menjadi perenungan kita, menjadi pegangan kita dimanapun kita berada. Yang pertama, membangun keluarga yang takut akan Allah membutuhkan kerjasama, baik sebagai orang tua, papa dan mama, juga anak-anak, juga seisi rumah kita. Kita diingatkan sebagai anak-anak, belajarlah untuk tunduk, untuk menghormati orang tua kita. Ingat, ada janji berkat yang menanti kita sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, kita diingatkan hendaknya kita memimpin dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Ingat, sebagai orang tua, kita terus memberikan teladan-teladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang kedua, keluarga yang takut akan Allah akan terpancar
dari bagaimana anggota keluarga yang bekerja di luar rumah. Jika di dalam rumah kita melakukan semuanya itu kepada anak-anak kita, kita melakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, maka kita percaya di luar kehidupan keluarga kita, ketika kita berada sebagai orang tua dalam tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, dimanapun kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dianugerahkan kepada kita, kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan melakukannya dengan prinsip utama, takut akan Tuhan. Ada berkat pula yang menanti ibu bapa, saudara-saudara yang melakukannya dengan takut akan Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.